we can use the full depth of the squad like we have, and then still players are fresh. 看了很久迎接这个我们的18强这比赛，所以大家都很 sudah pasti bisa main. Tapi yang 3 ini akan kita push kertas-kertasnya semua. Dua pekan lagi, Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga penting melawan Australia dan juga Bahrain. Tentu saja penting bagi tim pelatih untuk segera menyusun soal nama-nama yang dipanggil. Pun begitu dengan pemain, mereka harus benar-benar menjaga kondisi karena pastinya 2 pertandingan nanti sangatlah penting. Akan tetapi di lain sisi dari itu, ajang ini juga sekaligus menjadi ajang debut dan pembuktian buat Coach Patrick Kluivert selaku pelatih baru. Yang mana tentu saja yang kita tahu, kalau semua masyarakat pasti menuntut beliau untuk membawa Indonesia untuk menembus panggung dunia tanpa tapi. Benar, skuad Garuda yang sudah dibangun selama beberapa tahun terakhir oleh Sintayong tentunya tak boleh sampai melorot. Sebab sekarang pun tim ini sudah diisi dengan pemain-pemain kualitas jempolan seperti yang sebentar lagi bakal disumpah, yakni Emil, Dean, dan Jui. Nah, kemudian menyoroti kepemimpinan anyar era Patrick Kluivert ini, calon lawan kita di bulan Juni nanti yakni Cina, saat ini menilai bahwa Indonesia benar-benar tak bisa dipandang remeh lagi. Meski tak lagi dibesut oleh Sintayong yang sebelumnya mampu menumbangkan tim skuad Arab Saudi, namun Cina percaya bahwa skuad Garuda kian ngeri di bawah asuhan pelatih yang juga ex-pemain Barcelona itu. Mengutip dari laporan media Korsel yang bersumber dari media Cina Zibo, Cina cukup was-was dengan kekuatan timnas Indonesia, terutama dengan bertambahnya 3 pemain naturalisasi anyar. Proses dari Dean James, Jui Pelupesi, dan Emil Audero Mulyadi tinggal menunggu pengambilan sumpah yang bakal dilaksanakan di Roma, Italia, dan bertambahnya ketiga pemain ini disebut media Zibo bakal menyulitkan Cina di matchday Juni nanti. Cina yang saat ini posisinya cukup rawan di klasemen grup C bahkan juga mengambil langkah merekrut pemain naturalisasi kepada John Housiter, pencetak gol terbanyak di divisi kedua Norwegia, demi mengimbangi permainan skuad Garuda. Namun di lain sisi dari media Cina yang was-was akan kekuatan dari tim Garuda, si negara tetangga rempong Vietnam tiba-tiba mengungkapkan keyakinannya melalui media mereka dengan menyebut bahwa peluang Indonesia ke Piala Dunia 2026 kian membesar. Media Nguyen Soha menilai bahwa krisis pemain Australia menjadi peluang emas bagi Indonesia untuk meraih poin. Australia sendiri dihantam cedera dengan 11 pemain absen jelang laga kontra Indonesia, termasuk Matthew Ryan, Harry Sauter, dan Riley Magri. Krisis pemain Australia inilah yang jadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk meraih poin. Soha menilai bahwa skuad Garuda lebih siap dengan tambahan 4 pemain naturalisasi baru dalam diri oleh Romney, Jui Pelupesi, Dean James, dan Emil Audero. Dengan tambahan ketiga pemain ini, Indonesia diyakini bakal tampil lebih maksimal ketika menghadapi Australia maupun Bahrain di lanjutan babak ketiga ini. Dan lebih lanjut menyoal bertambahnya pemain keturunan dalam diri Garuda. Saat ini pun PSSI dikabarkan tengah memproses 3 pemain pengganti dari Jairo Riedewald yang sepertinya masih mengalami kendala dalam proses naturalisasinya. Ya, pemain asal klub Belgia Royal Antwerp tersebut diprediksi proses naturalisasinya akan jauh lebih lama dan bisa saja mengalami kegagalan sebab beberapa berkas yang diperlukan untuk melanjutkan proses naturalisasi sedikit terkendala. Namun meski demikian, PSSI menyiapkan 3 nama pengganti Jairo, yang mana diantaranya adalah Finn Dijk, Sam Ivel, dan juga Safi Wostra. Kebetulan sudah sangat welcome, tetapi surat-suratnya belum kuat. Kita sudah diskusi dengan beberapa lawyer, belum ketemu. Finn Dijk melansir dari laman transfermarket.co.id, gelandang bertahan berusia 20 tahun ini memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya yang berada di garis keturunan ayah. Finn Dijk sendiri kini membela klub Belgia SK Bieruven dan sebelumnya berstatus pinjaman dari klub Portugal Estoril Praha. Memiliki postur setinggi 189 cm, selain bermain di posisi gelandang bertahan, Finn Dijk juga bisa bermain di sektor gelandang tengah dan bek tengah karena posturnya yang cukup tinggi. Selain Finn, pemain asal klub Belanda NAC Breda Sam Ivel juga bisa dijadikan opsi untuk dinaturalisasi dan mengisi skuad di lini tengah timnas Indonesia.
Lebih baiknya lagi, Sam Ival juga pernah membela timnas Indonesia U20 di ajang Thailand Cup 2024 silam. Pemain muda ini bisa dimainkan sebagai gelandang serang maupun gelandang tengah, dan dengan usia yang masih 19 tahun, tentunya pemain berpostur 184 cm ini dapat menjadi aset jangka panjang bagi skuad Garuda. Kemudian untuk nama Safi Wostra, pemain asal klub Belanda SC Heerenveen ini juga bisa menjadi opsi untuk dinaturalisasi ke depannya. Berposisi sebagai seorang gelandang tengah, winger kanan dan juga gelandang serang, kemampuan pemain berusia 20 tahun ini dianggap cukup spesial dan juga dikabarkan sempat trial dengan timnas Indonesia U20 pada tahun lalu. Selain itu pun melihat usianya yang terbilang cukup muda, dirinya juga bisa menjadi aset jangka panjang bagi timnas Indonesia. Tentu melihat banyaknya cadangan pemain keturunan yang bisa dinaturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda, fakta ini juga kian memudahkan roadmap sepak bola Indonesia yang telah disusun oleh Pak Erick Thohir dan jajarannya dalam blueprint yang dijuduli Garuda Mendunia 2045. Menurut Pak Erick Thohir, PSSI melakukan transformasi sejalan dengan blueprint menuju era kejayaan sepak bola tanah air. Target-target yang dicanangkan ditelah dan dipertimbangkan dengan baik untuk membangun sepak bola Indonesia, termasuk skuad Garuda Putra maupun Putri. Program Garuda Mendunia, bagaimana kita mentransformasi menuju era kejayaan sepak bola Indonesia. Upaya PSSI untuk membawa Garuda Mendunia memang begitu masif dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan dengan segala rencana apik dan tersusun seperti sekarang ini, para pemain kualitas grade A yang berkarir di Liga Eropa ikut mempertimbangkan untuk pulang membela timnas Indonesia. Yap, seperti yang terjadi pada back Leeds United Pascal Struijk. Menurut kabar, ia sempat mempertimbangkan untuk memperkuat timnas Indonesia sejak 2020 lalu. Memiliki darah Indonesia dari nenek pihak sang ayah, Pascal Struijk mengaku bahwa ia mempertimbangkan semua negara yang bisa membuatnya main di timnas, termasuk di Indonesia. Untuk diketahui, pemain binaan Akademi Leeds United itu memenuhi syarat untuk membela 3 negara yakni Belanda, Belgia, dan juga Indonesia. Meski tak menampik bahwa back berpostur 190 cm itu bermimpi agar bisa menjadi bagian dari timnas Belanda, namun ia tak menutup kemungkinan juga untuk pulang ke Indonesia dan membela tanah leluhur. Hingga saat ini pun Pascal Struijk diketahui belum pernah mendapatkan panggilan dari timnas senior Belanda maupun Belgia. Hal tersebut sekaligus memungkinkan PSSI untuk menaturalisasi pemain bernomor punggung 21 di Leeds United itu. Struijk diketahui terakhir memperkuat timnas Belanda U17 pada 2016 lalu dan hanya mencatatkan sebanyak 3 caps. Jika benar nanti ia bakal bergabung dengan tim Garuda, bukan tak mungkin ia akan menjadi pesaing sepadan untuk JIZ, Misil Gers, dan para pemain lain di lini belakang.